Salam, selamat malam, Oma Opa, Ibu Bapa, dan saudara dimanapun berada. Kembali kami berjumpa dalam acara program. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya Yosina Matulesi dari Jemaat GPIB Yudea Tangerang, Banten. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang mulia dan kudus. Di malam hari ini, kami datang padamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas nikmat hidup yang telah Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Ya Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati padamu untuk kami membaca firman-Mu dan renungan SPU. Ya Bapa, kami mohon padamu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan untuk kami mendengar firman-Mu dan menghayati di kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Oma Opa, Ibu Bapa, dan saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 21. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampah pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan
mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apalagi yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Oma, opa, ibu, bapak, dan saudara dimanapun berada, kita akan membaca renungan SBU pada malam hari ini. Judulnya, dihayati bukan hanya dibicarakan. Ayat nasnya, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Pada awal masa pandemi, demi mematuhi protokol kesehatan, gereja menyesuaikan segala kegiatan yang tadinya luring menjadi daring. Di tahun pertama masih banyak yang mengeluh lebih enak jika kunjungan atau ibadah dilakukan secara langsung. Tetapi memasuki tahun kedua, ketika new normal sudah berjalan dengan stabil, banyak yang sudah merasa nyaman dan terbiasa sehingga jika bisa pelayanan dilakukan secara daring. Mengapa harus luring? Alasannya, kalau daring bisa atur waktu untuk pekerjaan yang lain. Bisa ibadah pelkat sambil nonton sinetron kesayangan. Bisa doa untuk jemaat yang sakit tanpa harus menempuh jalan yang macet atau jalan yang rusak. Kalau ada cara yang instan, kenapa harus pakai cara yang susah? Sama-sama pelayanan. Bagi dunia repot, susah dan menderita dalam melayani Yesus adalah sebuah kebodohan. Dewasa ini, banyak pelayan Tuhan yang tidak mau menderita karena Kristus merasa terhina. Jika ditempatkan di daerah pedalaman, karena termasuk pelayanan yang sudah senior. Mereka malu jika kendaraannya hanya motor. Membicarakan penampilan rekan sepelayanan dan menyebutnya kampungan karena tidak memiliki smartphone yang canggih atau karena pakaiannya ketinggalan zaman. Paulus memberikan teladan menyerahkan dirinya sendiri kepada semua penderitaan untuk melayani Yesus. Ayat 11-13. Hinaan, fitnah, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara disadarinya sebagai konsekuensi yang harus ditanggung dalam pemberitaan Injil. Selain itu, makian orang dibalasnya dengan berkat. Ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti inilah seharusnya sikap setiap hamba Kristus. Kerajaan Allah harus dihayati bukan hanya dibicarakan, sebab mengetahui saja tidak cukup. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup sesuai kebenaran firman Allah. Biarkan Roh Kudus membimbing kita dalam melakukannya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih
kebenaran, pengampunan, kekudusan dalam Yesus hidupku. Ibu bapa dan saudara di seluruh Indonesia, sebelum kami menutup acara ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang menghadap-Mu dengan segala puji dan syukur dan berkat yang telah kami terima pada malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas segala anugerah dan pimpinan-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Ya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang Maha Kasih, di dalam doa ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah-rumah dan di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, untuk itu kami mohon uluran tangan kasih Bapa untuk menyembuh dan memulihkan mereka, ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya bahwa setiap jamaah tangan Bapa pasti dan sanggup dipulihkan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat menikmati hidup ini. Bapa, doa kami ini belum sempurna dan kami akan sempurnakan seperti Bapa ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma opa dan ibu bapa dan saudara, terima kasih. Selamat malam. Sampai berjumpa.